Oke. Ini Oma, kasih tahu dong ke Manis, ya kan pasti Manis ada yang akan memerlukan jasa kamu. Oh iya. Kalau misalnya untuk yang namanya orang dalam kedukaan pasti kan Panik. bingung mencarinya kemana. Kalau bisa menghubungi Gloria dan tim itu kemana? Langsung telepon aja, boleh kasih tahu Boleh Kak? sebutin nomornya? 0812 9887 6465. Iya. Jadi kapan Nanti aja bisa kalian ditulis di ini. running text ya, karena aku yakin banget pasti teman-teman banyak yang membutuhkan. Oke. Nah, ini ada suka, ada duka. Tapi ini bukan menceritakan Yang tadi itunya Oma ya, ceritain tapi tuh. lebih ke profesinya, Profesinya, ya. ya. Ada juga ini mengenai hairdo ya. Ini coba ceritakan dengan intonasinya Glow. Jadi ada waktu itu aku ngerias jenazah, kebetulan orang Batak ya kan. Ya. Tahu kan sendiri orang Batak kan. Ya. Horas. Semakin tinggi sasakannya, kastanya semakin tinggi. Iya. Karena Gloria juga orang Batak ya? Iya, aku orang Oke. Batak juga. Jadi pada saat aku sasak, kan udah tinggi gitu kan. Ada anak cowok datang. Kak, itu mamaku kenapa itu sasakannya tinggi-tinggi katanya gitu. Turunin itu. Ya udah, aku akhirnya Turunin turunin lagi. lagi ya kan. Susah Udah nggak turunin turunin lagi. kayak gitu susah? Lumayan Kak, kan ditarik lagi kan Iya, bawahnya, karena udah belakangnya tinggi kan kan, udah biasanya tinggi sasak ya kan. susah. Udah terus anak yang perempuan, Kak, kenapa itu mamaku itu orang penting harus tinggi. Jadi aku nyasak lagi. Jadi berantem lah mereka kan. Aku yang kenal mamaku. Kau ngapain? Orang meninggal pun tinggi-tinggi. Kamu kira kamu ke pesta kan gitu kan. Jadi aku yang tengah-tengah gini. Terus mamanya nggak ngomong? Aku gini, tante aku ikut mana ini? Aku pengen nanya. Jadi aku di tengah-tengah gini. Ada yang nangis itu gimana? Ya oh ini, Ya. jadi aku pernah gini. Jadi kan ada rumah beda duka, cerita nih ya. ini beda cerita. Jadi kan rumah dukanya tuh beda-beda blok gitu kan. Jadi aku lagi ngerias jenazah, kebetulan udah dipeti kayu. Kan Iya. kalau ngerias jenazah dipeti kan gini nih. Jadi Iya. kan orang Miring. datang Nggak dari pinggir leluas, nih, iya. ya kan. Setelah datang lagi, kakak, Habun, ya kenapa kakak tinggalin aku? Kan kalau kita orang Batak namanya mengandungi kayak gitu Iya. ya, nangisnya berlebihan. Nah secara ada yang datang, aku minggir dong. Betul. Ya datang sama anak dia kan udah, namanya nangis kan merem kan. Anaknya gini, mama, bukan mama tua. Salah Beda orang. kamar. Tahu nggak? Tahu nggak mamanya ngapain? Pas nangis gitu, pas denger anaknya, salah lagi. Jadi dianya udah bergeser. Aku udah geser. Dia udah geser. Tapi nangisnya memang harus agak lebay. Emang di sana. Lo bisa deh kayaknya deh. Jadi dia bergeser karena maksudnya Glow ini adalah memberikan kesempatan untuk keluarganya dulu. Terus pas salah gitu Gloria langsung Gimana? gimana? Aku sama anak muridnya, salah Cina. Aduh Gloria. Dan menangis kencang. Oke, Bukan jadi itu omong. yang memang menjadi perias jenazah itu ya ada suka dukanya. Harus dibawa enjoy ya, harus Iya, dibawa harus. fun ya. Kalau Kalau nggak kamu ikut kita- tegang Kalau juga kan. di bawah Mental ya yang hancur. di bawah tegang itu jadi bawahnya jadi horor. Horor. Ada nggak jam 11 malam, jam 12 malam harus pergi? Ada Kak, hampir tiap hari. Aku tadi baru pulang jam 6. Udah mandi belum? Udah. Udah kan? Iya benar. Ya soalnya memang aku Gue kalau tanya dulu. habis ngerias jenazah memang ritual aku harus mandi air garam sama jeruk purut gitu supaya menetralisir energi gitu. Oke. Dia mandi garam bagus. Pernah ada Iya. yang serem gak sih? Maksudnya kamu kejadian yang serem Banyak gitu? kayu yang aku kan memang harus ready dengan kondisi jenazah meninggal dengan keadaan apapun kan. Tapi yang paling agak sedikit berat sih sebenarnya ketika kita harus ngerias jenazah orang-orang yang matinya kurang bagus lah gitu loh. Misalnya ada yang mati bunuh diri kan lidahnya menjulur gitu kan. Kayak gini. Gitu kan. Jadi kita harus lidahnya itu harus dimasukin dulu segala macam Betul, pakai sampai tang. tertutup rapat. Terus tertutup rapat. Nah, dalam keadaan apapun kami perias jenazah harus mempunyai teknik simpul senyum supaya jenazahnya dalam keadaan meninggal seperti apapun dia seperti ready untuk kayak hari terakhirnya bagus gitu cantik. Jadi kita harus membuat simpul senyum. Dan untuk menutup para ibu-ibu yang pelayan suka gosip kan Kak. Kan ada yang Oh, meninggal iya suka benar. gini. Matinya begitu tuh. Nah, Aduh Gloria ya ampun. Ember.
Gosip nih dia. Apalagi kalau Luar ngelayat, biasa gue paling aja. jedek orang nanya matinya kenapa. Kenapa? Belum lagi wartawan pada nelpon, matinya kenapa? Wah, capek gue jawabnya juga. Kalau aku paling nggak enak tuh kalau lagi kayak gitu langsung, Kak foto dong, apa yang aku bilang ini? Tunggu sebentar boleh. Kan nggak enak ya. Nggak etis ya. Simbol senyum gimana? Bikin simbol senyum adalah kita harus melem bibir ini pakai lem Korea, terus kita harus kayak memijit massage Lem supaya besi gitu, Beb. enggak, bukan lem besi, enggak lem Korea. Terus Korea. kita harus massage segini supaya hasilnya tersenyum. Coba Pak, rek adegan Pak. Mana bawa nggak lem Koreanya? Lem Koreanya ada nggak? Ya bawa Kak. Ya, Ini coba baru deh Pak, lo kan pembicara. suka susah senyum. Enggak, soalnya Bang Bopak kayaknya meninggalnya enggak coba. Bercanda Bang Bopak. Oke. Bercanda malah nggak enak. Nah, ini banyak hari ini kita mau temui ya. Iya. Aku panggil lagi bintang tamu berikutnya Oke. ya. Nah, kita kedatangan seorang direktur sebuah hotel mewah. Hotel mewah khusus jenazah. Ya, alias rumah dekes. Rumah deket. Iya, rumah duka ya. Tawa Oma. Tawa. Masa Masa- emang kalau urusan begini lu master style. Enggak, soalnya itu hotel mewah. Gua maksudnya apa nyambungnya? Bawahnya khusus jenazah. Kita panggil langsung ini dia. Bapak Lee. Benar-benar kayak orang kerja di hotel ya, Say. Kayak Oke. bangket-bangket hotel ya. Ya, silakan. Mau sewa-sewain ballroom ya. Ya. Oke. Gelo geser gelo. Bapak di sini ya. Duduk ya. Iya duduk. Oke. Ya. Gelo geser dulu ya, awas ya. Iya. Oke. Enggak, saya aku mesti interview dulu ya. Enggak udah Iya. lo biarin di sini. Aku sini sekarang geser-geser dulu. Oke, si Bang Opi lagi nyolek mau ngapa? Mau minta endorse lo. Aku ada tayangan dulu mengenai Bapak Lee ya. Kira-kira tayangannya seperti apa? Ini dia. Oke. Nah, ini kalau tadi ngelihatnya mewah banget. Kayak di ya. Venetian ya, Say. Ya. Iya. Kayak hotel Jadi biasa ya. ya memang hati duka tapi suasana dan tempat juga minimal membuat Iya. nyaman. Betul. Gitu ya. Apa sih nama tempatnya, Mas? Kita namanya Rumah Duka Grand Heaven Fluid. Grand Heaven Grand Heaven Fluid. Fluid. Grand Heaven Fluid. Oke. Oke, dan kalau Grand Heaven. Bapak Lee ini memang sebagai direktur di situ Ya, ya. betul. Oke, nah ini gimana sih awalnya kepikiran menyediakan jasa pelayanan duka atau rumah duka dengan kelas yang cukup bagus? Oke. Sebenarnya kalau ditanya unsur atau dasar utama kenapa kita mendirikan rumah duka seperti Grand Heaven saat ini mungkin Pak Suwito Mulyadi atau mungkin lebih akrabnya dikenal dengan Pak Awi itu sudah mempelajari mengenai kedukaan itu sudah lama sekali ya. Dan beliau kalau ditanya unsur utamanya adalah mungkin karena kemanusiaan dan peduli. Jadi pada zaman dulu mungkin mengenai kedukaan itu fasilitasnya mungkin tidak memadai ya kan. Terus mungkin kesannya creepy ya kan. Jadi Pak Awi mulai membuat inovasi untuk mendirikan sebuah rumah duka hingga sampai saat ini akhirnya Ya. adalah Apa aja ya? Grand Apa aja Heaven. yang tersedia di rumah duka itu? Kita memfasilitasi semua mungkin Layanan peti, ya betul, tidak hanya peti sih. ruang tunggu. Iya, Ada betul. Oh, itu massage-nya ada loh. kamar Betul, gitu. betul. Ada Benar. massage-nya. Buat Nah, keluarga. kalau kamar itu kan Iya, kadang kan betul. buat keluarga yang nggak pulang. Betul, Ah, buat benar. peristirahatan keluarga. Sekretariat, lo Dan tadi jenazah ada. tuh Benar. ada massage dan spa. Itu Betul. aku cuma nemuin di Grand Heaven. Betul. Jadi masasnya di spa. Bukan Bukan. jenazahnya di Jadi spa, gini Kak, di mungkin massage. mungkin ini agak tabu ya. Iya, Mungkin tabu. kok jenazah di treatment atau di spa. Ibaratnya Massage. waktu kita masih hidup aja kita nggak pernah di spa, di treatment. Jadi itu bukan cuma sekedar treatment, bukan sekedar spa, tapi memang itu ada tujuannya, ada benefitnya. Jadi biasanya keluarga, jenazah pada saat hembusin nafas terakhir itu kan dia mukanya kebanyakan kaku ya Kak ya. Iya, Karena betul. otot-ototnya tegang. Nah gunanya kita treatment atau spa itu adalah untuk merelaksasi otot-ototnya yang tegang. Jadi mungkin yang wajahnya tadi mungkin ada yang mungkin Kak mukanya mulutnya Micromimic ya. micromimic seperti tadi Kak Gloria bilang. Jadi yang ada mulutnya terbuka ya kan atau kerut Ya. di Kerut di sininya. sini. Nah itulah fungsi dari treatment atau spa yang Iya. ada di Grand Heaven. Nah ini Pak Ali, ini mungkin berapa sih kalau kita lihat tadi tempatnya mewah gitu ya. Ya
kita bisa bilang elit ya, Betul. bagus gitu. Berapa sih kisaran biaya untuk pelayanan di rumah duka yang tadi Bapak Nah, sebut? sebenarnya ini juga mau saya tekankan karena banyak sekali image heaven tuh mengenai harga tuh kayaknya heaven tuh mahal. Sebenarnya enggak kok gitu loh. Kita bahkan punya paket yang mulai dari 15.900.000. Selain itu yang paling penting di sini saya mau tekankan, heaven juga menerima untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu. Bentar, sini. Dia pakainya jelas banget. Paling minim 15 juta. Kalau belum kumpul jangan mati dulu ya. Ngerti nggak? Ya? Jangan. Dia mau mati di PR belum sampai 15 juta, belum cangkep. Iya. Kenapa Igor ngomong begitu? Karena pas dia bilang 15 juta, Bapak gini, waduh. Iya, gue juga dengar wah. Oke, maaf kepotong. Jadi memang ada paketnya itu bisa dilihat ada di Instagram. Betul, ya. betul. Ada juga Jadi, di website kita juga. Ada di website juga. Jadi kalau mau lihat itu ada di website atau di Instagram ya. Nah, Betul. sekarang saya akan mengajak manis yang ada di rumah untuk melihat ternyata ada ternyata ada berbagai Harga peti mah. harga peti Ya. sampai 1 M ya. Iya, betul. Peti 1 M. 1 tahun hosu, Pak. Alam kre. Coba kita lihat dulu ya, ini dia. Kemarin ya, aku mengingat peti ya. Aku waktu COVID kemarin, kita di Jakarta aja sempat kekurangan peti. Ya, Karena banyak orang yang meninggal karena COVID Betul. membutuhkan peti. betul. Aku ingat banget tuh dulu Betul. waktu itu aku bareng sama Indonesia Pasti Bisa. Ya. Jadi memang ada sumbangan memang khusus untuk pembuatan peti, Oma. Karena Ya. kemarin waktu COVID itu kan Susah, ya mungkin sulit. nggak tega kalau nguburin hanya dengan pakai kantong itu ya, kalau nggak ditutup Iya. secara Rapat iya. banget ya. gitu ya. Ya. Nah, ini kisaran berapa sih kisaran harga peti yang termahal yang di tempat tadi? Kalau termahal sebenarnya balik lagi ya kayak tergantung dari kebutuhan dari keluarga duka tersebut. Tapi kalau matinya mendadak kan Mas bisa pikirin custom. Bisa. Biasanya kalau custom itu bayar request Kak. Jadi sebelum kejadian. Jadi mereka biasanya persiapan. Seperti itu. Iya, iya. Ya, Itu jadi kalau makin kalau di mahal nggak hancur. enggak. kalau di Mayatnya juga nggak hancur. Mayatnya kan itu persiapan Kak, belum Persiapan. Kalau ya, di jadi dalamnya gini. maksudnya Nggak, kayak jadi- mumi gitu, kayak mumi. bukan, jadi kalau di maaf aku jelasin ya. Ya. Kalau di Nasrani itu ada namanya dana kami. Betul. Gitu. Jadi itu ibarat artinya ya dia udah tabungan. Betul. Tabungan Jadi kematian. Iya, Betul. jadi dia udah siapin, jadi udah ukur tinggi badannya, Betul. semuanya. Oh, ada, Mak? Ada begitu, jadi ambulannya semuanya udah tertata. Betul, jatuhnya custom ya, Kak. Ya, tadi aku sempat tanya dia, ini kan tapi yang saya bingung tuh adalah tinggi badan, Ya. itu kan, apalagi tempatnya juga besar banget Betul. ya. Tinggi badan kan beda-beda. Betul. Nah, misalnya nih, si keluarga maunya petinya yang ini warna ini, tapi ukurannya nggak muat. Itu bisa langsung cepet jadi juga. Kita kalau langsung jadi sih cepet enggak sih Kak, tapi mau kita memprovide standar peti sebenarnya semuanya sama. Iya. Ya kan kita sudah mengkalkulasi lah ibaratnya semuanya, tapi ada juga yang untuk size jumbo ibaratnya, jadi untuk size yang lebih besar. Enggak. Lo tau gak sih, otak gue ya langsung jalan gini. Collab sama peti mati lucu juga ya, desain by Ivan Gunawan gitu ya. Iya kan? Enggak. Iya dong, kan dulu Iya, banyak kegiatan orang mobil sosialnya Vespa juga. aja yang Justin Bieber ada. Iya. Iya. Nggak ada yang bilang nggak boleh, jangan marah dulu. Iya, enggak. Nggak ada yang bilang nggak boleh, Itu boleh. tempatnya segede itu tuh isinya Iya. petes-metes mewes. Betul. Status mewes. Oke, Kak, ini gini, Semua. ngomongin tentang rumah duka. Nah, ini dari kisaran harganya juga tadi udah disebutkan Iya. ya. Peti matinya juga sudah gitu. Tapi ini ngomongin tentang, kan banyak, di Indonesia juga kita punya ada beberapa keyakinan. Iya. Ya, dari yang kita yakini gitu Betul, ya. betul sekali. Warga Indonesia. Tapi memang di situ tidak terfokus untuk satu keyakinan tertentu. Itu semuanya bisa. Betul, jadi Heaven sendiri itu merangkul semua kalangan. Dan tidak hanya itu, Heaven tidak melihat suku, agama maupun ras. Jadi kita merangkul semua kalangan apapun itu. So it's open for 24 hours. 24 hours for sure. It's funeral home. Masa orang nyelawat sampai jam 7 malam tutup. Kadang-kadang ya. Nggak ada. Kadang Ada ini mah. aja kan 24 20. Oh hours. iya pasti gitu. Tapi berarti memang di situ nggak spooky dong suasananya. Buka Not lagi jam spooky at all. 8. Nanti kapan-kapan datang aja Kak. Kita room tour ceritanya. Kadang-kadang lu kayak ngajakin ke food court deh.
Kan kalau Ini di Pluit ya? di Pluit. Oh, ada lontong Medan enak di Pluit. Iya, di Sekarang ya. Iya. Nah, kalau itu jam 9 udah pada kukut-kukut. Jadi harus lebih awal makan nih, Ma. Boleh kali tuh kalau lu beli di situ makan di dalam mah Makanya di boleh resto tuh. kita nanti, boleh. Boleh kalau lu mau. Resto di situ, say. Ada, kita juga ada resto di sana. Setiap Ada. ditepok sama pelayannya kagetan terus. Iya, siapa nih anak dok? Kak, tapi ada gini, maaf nih, ini kan berhubungan dengan jenazah. Ya. Ya, ya berarti ada cerita-cerita atau mungkin kejadian-kejadian yang di tempat itu juga pasti ada dong ya? Yang saya alami pribadi Iya. ya. Sejauh ini kalau hal yang creepy berarti ya, sejauh ini hal yang creepy sih saya belum pernah mengalami ya, mungkin karena saya nggak Jangan sampai. sensitif akan hal itu ya, mungkin kalau Kak Gloria mungkin pernah. Mungkin kalau udah hidup, memang sudah merelakan hidupnya bekerja begini, udah nggak mikir ke Betul, situ betul. kali Kita ya. sama sekali Mikir nggak pernah. target ya. Iya mikirnya target. Enggak ya. Selling, Cong. Tetap ya, selling ya. Kemarin berarti waktu COVID tinggi tuh Nah, kebetulan ini banyak banget yang nanya juga pada saat COVID tinggi, memang kebetulan Heaven itu tidak menerima pasien yang suspek COVID. Gitu, memang banyak banget request keluarga lah yang tanya, Pak saya nih COVID, saya bayar berapapun, untuk kremasi aja nggak perlu disemayamkan, kita bayar berapapun, tapi memang pada saat Di itu situ kita ada kremasi juga. ada. Nah itu dia, mungkin orang-orang image-nya taunya Heaven itu jual peti doang, tapi enggak. Heaven jual peti, ada krematorium, ya kan, tempat kremasi, ada Tempat naruh abu. ada ya betul, tempat taruh abu. Kan dilihatin. Yang di Betul, kaca ya. ada juga tanah makam, gitu. Kita juga ada columbarium yang buat taruh abu tadi seperti itu. Oke, baik. Untuk menyempurnakan siang hari ini lagi ya, jadi ini tenang Pak, muka lu gelisah banget. Dia mikirin Oma. tadi Ini aja catetin 1 Pak, miliar, nomornya 8 atu-atu juta. Pak di phonebook. Iya, ya. Ini kita kedatangan seorang dokter forensik ya. Mungkin Wah, iya. banyak Temennya ya, aku. Temen aku. teman-teman yang ada di luar sana tidak banyak mengenal apa sih yang harus dilakukan oleh dokter forensik. Apa saja sih tugas beratnya yang dilakukan oleh dokter forensik. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ini dia. Jangan nyatut nomor. Kali Masih aja Oma, panjang. biarin aja. Kita masih panjang, mikirnya ke sana dong. Dia udah mau buru. Oh, ngapain kadang-kadang. Udah semua banyak sayang elu, tenang aja. Udah banyak yang sayang elu, tenang aja. Kita panggil langsung ini dia, Dokter Yudi. Ya, silakan duduk, Dokter Yudi. Tet. Judi itu. Iya, Sar. Iya. Oke, Dokter Yudi, terima kasih sudah datang ke Brownies ya. Di sini kayaknya lengkap ya pembahasan kita. Hari ini ada dokter forensik, ada juga direktur dari rumah duka, ya, tempat makam juga, Betul. dan juga perias jenazah, juga ada driver ambulan. Ya. Gali kubur. Yang di sana gali kubur ya. Seringan kalau dia habis ngegali nggak bisa naik lagi, jadi mendem bareng. Glow. Di sini kamu kan sensitif ya? Iya. Ya kan? Kamu liatin pandangan mata. Ini kaki nggak napak bumi. Lihat. Halus berarti itu Glow. Ini udah ya, berasa kan? Iya, berasa. Aku tuh bener-bener kayak ngeliat banget gitu, tapi kayak, enggak dia masih ada kok gitu. Energinya ya. Energinya udah. Ada Dokter Yudi. Dok, ini mungkin aku dan teman-teman semua ini ingin banyak tahu yang tadi. Yang tadi, ngerti nggak? Ya, tahu ya, lu salah orang. Salah timing. Yang tadi gua tunggu-tungguin gak ada nyamuk lo, gua tonjok lo. Hari ini tidak ada nyamuk, kalau ada nyamuk berarti dia arwah ya. Maaf ya dok ya, kadang-kadang ini, dok ini pengen tahu deh kita sebenarnya tugas seorang dokter forensik ini apa sih dok? Ya, tugas seorang dokter forensik sih kalau di Indonesia ya kita mengcover itu sebenarnya both sides antara korban hidup dan juga korban mati. Jadi kalau dibilang bahwa dokter forensik itu hanya bicara atau periksa mayat saja sebetulnya nggak tepat. Otopsi itu ya? Kurang Otopsi tepat juga. karena
sejak mungkin sejak era milenial ya 2000-an kemarin itu forensik klinik kita sebutnya, pemeriksaan forensik terhadap korban-korban hidup itu juga merupakan ranah dari dokter Oke, forensik. korban hidup tuh maksudnya gimana tuh? Misalnya ada orang dipukulin nih, aniaya gitu ya, bengep-bengep misalnya luka, gitu ya. Nah itu perlu diperiksa oleh dokter forensik. Tujuannya apa? Karena Lebam-lebamnya. ya lebam-lebamnya, Visum gitu ya, atau Dok? ya visum segala macam. Karena dari polisi itu butuh tahu nih lukanya menimbulkan apa terhadap korban, sehingga ancaman hukumannya pasalnya juga harus tepat. Oke, berarti dokter forensik juga sebenarnya ikut andil dalam untuk hukum Yes, ya. yes. Data-datanya mesti akurat gitu ya. Tapi kalau kayak dokter gitu memang ada di rumah sakit yang spesial atau hampir di semua rumah sakit itu ada dokter forensik? Kalau untuk dokter forensik memang mayoritas berada di rumah sakit pemerintah karena rata-rata merupakan pegawai negeri, pegawai pemerintah karena memang supaya dijaga independennya. Oh, kalau dokter kalau boleh tahu di rumah sakit mana? Saya di RSCM. RSCM. RSCM ya. Pak, kalau lu digebukin, nah lu kesini ceknya. Takutnya Nah, kalau dia mah digebukin ulahnya dia sendiri. Dokter Yudi, sepanjang karir dokter menjadi dokter forensik, apa aja kasus-kasus besar yang pernah dokter tangani? Ya kalau kasus sih sebetulnya dibilang besar itu relatif ya. Kalau kita bicara setiap kasus itu unik gitu. Jadi kalau buat saya sih sebetulnya antara besar atau tidak itu relatif tergantung apakah kasus itu nanti akan menjadi booming atau tidak. Pada beberapa waktu yang lalu yang kita handle memang merupakan suatu kasus yang cukup besar ya. Dalam arti dia sebetulnya seorang dokter dan PTT lalu meninggal dan segala macam sehingga itu perlu penyelidikan lebih lanjut. Itu juga lumayan. Nah, ini Dok, banyak. ini ya. Dok, kalau misalnya orang biasanya nih kan, misal terjadi sesuatu, itu mayatnya udah dikubur. Terus dikeluarin lagi baru dicek. Itu harusnya dicek dulu baru dikubur apa gimana sih, Dok? Idealnya kalau kita Tergantung kasus bicara itu ya, Dok? idealnya kalau kita bicara sistem mestinya diperiksa dulu kalau diduga meninggalnya tidak wajar gitu ya. Tetapi pada kondisi tertentu kadang-kadang kita di lapangan masyarakat kurang paham mengenai hukum. Jadi begitu ada kematian tidak wajar pokoknya secara syariat agama mesti dimakamkan dengan cepat gitu ya. Dimakamkanlah nanti sesudah beberapa waktu ternyata ada Mengganjal. masalah. Ada juga tuh ya dokter. Ada masalah, misalnya ternyata ada komplain bahwa dari keluarga mencurigai bahwa ini meninggalnya nggak wajar nih. Akhirnya mau nggak mau digali lagi. Sebenarnya gini, ya maksudnya jenazah itu kan di hari pertama, kedua itu secara kondisi pasti berbeda. Iya. Ya, sulit, paling tersulit ketika jenazah itu sudah meninggal berapa lama, Dok? Dimintain. Ya kalau misalnya berapa lamanya sebenarnya relatif bahwa manusia ini kan sifatnya individual ya. Jadi proses pembusukan itu dibilang terjadi kurang lebih 24 jam sesudah meninggal. Mulai busuk, tetapi mulainya itu setiap orang bisa saja berbeda. Ada yang langsung bengkak, ada yang mungkin masih pelan-pelan seperti itu ya. Tapi rata-rata secara teori dikatakan 24 jam sesudah meninggal itu mulai mengalami proses perubahan pembusukan seperti itu. Pembusukan ya. Dok, Ya, sampai berapa lamanya. masa kata Bang Opi gini, ini sebelah kanan belum meninggal udah busuk. Bang Opi jangan bercanda apa sih Bang Opi? Nah, waktu dokter ngomong, meninggal kan busuk berapa minggu gitu. Iya. Gue inget dia. Ini orang nggak kayak meninggal udah busuk. Nanti kita akan ngobrol lagi ya. Kita akan ngobrol lagi bersama Dokter Yudi, juga Bapak Ali, ya, juga dengan Glow. Kita akan tanya mengenai pengalaman-pengalaman mereka lagi ya. Tetap di Brownies, obrolan lagi.